Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan yang tubuh yang diberkati Tuhan. Tentu ada sukacita di antara kita semua. Dan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh yang lemah, tetap yakin percaya, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita semua. Mari saya mengajak kita di pagi hari ini dalam sukacita kita untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, puji dan syukur kami naikkan padamu atas segala berkat di pagi hari ini. Engkau sudah memberikan yang terbaik, yang terindah dalam hidup kami. Kini kami ingin memberi diri kami supaya Tuhan melengkapi kami dan memenuhi kami dengan firman-Mu. Dan mengaruniakan kepada kami semua Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Dan kami pun dapat melakukannya dalam setiap langkah kami di hari ini untuk terus menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami serahkan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Perjanjian Lama, kitab Mazmur 136 pada ayatnya yang keempat sampai ke-9 dan penekanannya pada ayat keempat. Berkata demikian, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, hanya Tuhan sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba melihat bagaimana cara Tuhan menciptakan langit dan bumi. Allah yang esa, Dia menjadikan segala sesuatunya dengan kekuatan kuasanya. Dan hanya Allah yang esa, seorang diri, itu yang diungkapkan oleh seorang pemazmur ketika dia mencoba menghayati bahwa Tuhan menciptakan bumi ini dengan kuasanya hanya seorang diri. Karena Dialah Allah yang besar, Dialah Allah yang sangat agung dan mulia. Dan Dia bisa menjadikan segala sesuatunya nampak dan terjadi karena firman-Nya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah yang diungkapkan oleh seorang penulis, seorang pemazmur. Dia mengatakan bahwa semua yang ada di bumi ini hanya Allah saja yang menciptakan. Karena itu orang Israel pun mengakui bahwa jangan ada lagi Allah lain, karena hanya Dia yang menciptakan langit dan bumi. Secara teori orang mungkin bertanya, tapi secara iman kita mengakui tidak ada Allah lain seperti Allah yang kita sembah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah yang kita sembah, yang adalah Allah yang selalu berfirman, dari firman-Nya itu nampak segala karyanya yang sudah jadi dalam hidup manusia. Maka Allah berfirman, jadilah terang, jadilah ini, jadilah tanaman, jadilah binatang, hewan-hewan di bumi, jadilah manusia, karena firman-Nya. Dan karena firman-Nya juga Allah mau datang kepada manusia dalam wujud, dalam kehidupan Yesus Kristus. Allah yang sudah menjadi daging, Allah yang sudah menjadi manusia dan ada pada diri Yesus Kristus. Dan Dia sudah membuktikan kuasanya melalui kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudara, mari kita lihat kembali dalam hidup kita sekarang ini. Mari kita berkarya kembali. Tidak ada Allah lain selain Dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada Allah lain selain Dia yang di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan saudara dan saya. Dan tidak ada Allah lain selain Dia yang menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Mari kita proklamirkan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan itu semua dalam karya kerja kita hari ini. Supaya orang mengakui hanya ada satu Allah. Dia Sang Pencipta langit dan bumi. Dia yang sudah menyelamatkan manusia melalui karyanya yang agung
dalam pribadi Yesus Kristus. Selamat berkarya. Tuhan yang esa, dialah yang selalu berbuat sesuatu yang baik untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang padamu mengucap syukur. Engkau sudah memberkati kami. Pagi ini kami mau berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan hadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan bergereja. Terkhusus di dalam kehidupan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dengan segala program-program kerja yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan musyawarah pelayanan sampai di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati semua program kerja yang sudah disepakati bersama dalam setiap persidangan sinode. Pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan, jemaat sejahtera. Tuhan memberkati keluarga sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Rudi Tumbel dan Ibu Neni Manurung. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Sutarti, Saudara Kleopas Yeheskiel Sopakua, adik Iren Nada Gracia. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Andri Setiawan dan Ibu Sihol Mariana Septina Sinurat. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini yang boleh menikmati atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 3 yang dalam keadaan yang lemah, bahkan proses pemulihan, Ibu Ani Parhusip Nainggolan, Bapak Boy Kainama, Ibu Kristina Manurung, Ibu Elizabeth Magdalena, Ibu Elsia Tumiwa, Bapak Ludwig, Dodo Kambe Irod, dan Saudara Michael Surompo. Tuhan memberkati keberadaan saudara-saudara kami dalam proses pemulihan mereka, agar selalu Tuhan memberikan kesempurnaan dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Kami berdoa untuk vikaris, Tuhan berkati vikaris dalam menjalankan tugas panggilan pelayanannya. Berkati juga akan seluruh jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada, para pelayan firman dan sakramen, diberkati seluruh karya kerja dan pelayanan, bahkan keluarga mereka semua. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.